warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal kami mengenai studi kasus ketidakseimbangan penilaian kognitif dan psikomotorik terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Kajen. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Rahma Putri Suciyanti dengan NIM 2824991 dan teman-teman saya Nafisa Ilma, Aurelia Syaharani dan juga Gita Ain Purwanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Jadi pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi demi mencetak generasi yang mampu bersaing secara global. Menurut Ariefudin, perubahan zaman berdampak langsung pada ilmu pengetahuan, sehingga proses pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa kini. Dalam konteks ini, keberhasilan belajar peserta didik tidak hanya diukur dari kemampuan kognitif, tetapi juga harus mencakup pengembangan aspek psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan fisik dan praktik lainnya. Nah, psikologi pendidikan itu berperan penting dalam menjembatani pemahaman antara kemampuan siswa dan juga strategi pembelajaran yang tepat. Proses belajar yang holistik harus mengintegrasikan penilaian terhadap ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan afektif. Nah, ranah kognitif di sini itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Sementara itu, ranah psikomotorik menyangkut keterampilan fisik dan koordinasi gerak sebagai hasil dari proses belajar yang bermakna. Ketika pembelajaran hanya menekankan pada aspek kognitif tanpa dukungan aktivitas psikomotorik, siswa itu cenderung merasa bosan dan tidak melihat relevansi antara teori dan praktiknya. Sebaliknya, dominasi aspek psikomotorik tanpa pemahaman kognitif akan membuat siswa kurang berkembang secara intelektual. Lalu, pembelajaran yang bermakna itu membuat keseimbangan antara aspek kognitif dan psikomotorik agar motivasi belajar siswa itu tetap tinggi. Nah, motivasi yang kuat akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, baik secara mental maupun fisik. Namun, realitanya itu di lapangan menunjukkan pembelajaran masih sering berpusat pada guru dan bersifat konvensional, sehingga siswa itu menjadi pasif dan kurang terlibat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan interaktif. Penelitian terdahulu sudah kami ketahui oleh Zainuddin dan Abu Adi, yaitu juga menekankan pentingnya evaluasi hasil belajar yang mencakup 3 ranah utama, yaitu ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ketidakseimbangan dalam perkembangan ranah tersebut dapat berdampak negatif terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara perkembangan aspek kognitif dan juga psikomotorik terhadap motivasi belajar siswa. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah yang dibuat kelompok kami, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakseimbangan penilaian antara aspek kognitif dan psikomotorik dalam sistem evaluasi pendidikan. Permasalahan ini yang dikaji adalah yang pertama ada bagaimana dampak penilaian yang terlalu menekankan aspek kognitif terhadap motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kajen. Yang kedua ada apa konsekuensi dari kurangnya pengakuan terhadap capaian psikomotorik siswa dalam sistem penilaian formal. Yang ketiga ada konsekuensi dari kurangnya pengakuan terhadap capaian psikomotorik siswa dalam sistem penilaian formal. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengkaji dampak ketidakseimbangan penilaian antara aspek kognitif dan psikomotorik terhadap motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kajen. Yang kedua menjelaskan bagaimana penekanan berlebihan pada aspek kognitif dapat mempengaruhi semangat belajar siswa yang unggul dalam keterampilan psikomotorik. Yang ketiga ada menawarkan gagasan tentang perlunya sistem evaluasi yang lebih holistik dan seimbang dalam mengapresiasi potensi siswa secara menyeluruh.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoretis memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang evaluasi pendidikan yang lebih holistik, mencakup kognitif dan psikomotorik secara seimbang. Secara praktis, yang pertama ada memberi peluang bagi pendidik untuk menyusun sistem penilaian yang adil dan menghargai berbagai jenis kecerdasan siswa. Yang kedua ada menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam merancang kebijakan evaluasi yang lebih inklusif dan humanistik. Yang ketiga ada memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik tanpa merasa terpinggirkan. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Yang pertama, subjek penelitian. Siswa SMA Negeri 1 Kaden yang aktif dalam kegiatan non-akademik. Yang kedua, objek penelitiannya dampak ketidakseimbangan penilaian aspek kognitif dan psikomotorik terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi mengamati langsung situasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Tahapannya yang pertama ada pemilihan atau selection, yang kedua pengubahan atau provocation, yang ketiga ada pencatatan atau recording, yang keempat ada pengodean atau encoding. Yang terakhir ada tahap wawancara, interaksi langsung antara peneliti dan siswa, menggali pengalaman dan pandangan siswa tentang penilaian dan motivasi belajar. Pertanyaan disusun sebelumnya dan bersifat terbuka untuk menggali informasi kontekstual. Selanjutnya kami telah melakukan kegiatan observasi di SMN 1 Kajen. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penilaian di SMN 1 Kajen masih terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, sementara prestasi siswa dalam bidang psikomotorik belum mendapat penghargaan yang setara. Hasil wawancara dengan 2 siswa aktif dalam kegiatan non-akademik mengungkapkan bahwa mereka sering merasa kurang dihargai atas kontribusinya di luar kelas. Salah satu narasumber bahkan menceritakan bahwa nilainya dikosongkan karena tidak menyerahkan tugas tepat waktu. Padahal saat itu ia sedang menjalankan tugas sebagai anggota tim basket dalam kegiatan resmi di sekolah. Hal ini menimbulkan perasaan tidak adil dan melemahkan motivasi belajar mereka. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vera Octavia pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa siswa dengan capaian kognitif tinggi belum tentu memiliki pemahaman yang berkelanjutan dan motivasi belajar yang stabil. Di sisi lain, Setiawan pada tahun 2017 menekankan pentingnya penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Jika salah satu aspek tersebut diabaikan, hasil penilaian tidak mencerminkan pembelajaran yang utuh. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, pada IPDA yang ditulis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa kemampuan berpikir logis harus dikembangkan melalui pengalaman konkret yang juga kaitan erat dengan aspek psikomotorik. Dalam konteks ini, kemampuan siswa dalam kegiatan seperti olahraga, kepemimpinan, dan kesenian mencerminkan potensi yang sama pentingnya dengan pencapaian akademik. Namun, kenyataannya sistem penilaian formal seringkali gagal menangkap nilai-nilai tersebut. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan-kegiatan psikomotorik seperti lomba olahraga, kerja sama tim, dan kepemimpinan belum mendapatkan ruang yang layak dalam sistem penilaian. Siswa yang aktif di bidang ini merasa kurang dihargai, sehingga motivasi belajar mereka terganggu. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam sistem evaluasi yang dapat menghambat perkembangan siswa secara utuh. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya dari nilai akademik semata. Siswa dengan prestasi luar kelas justru menunjukkan cakapan hidup seperti disiplin, kerjasama, dan pengelolaan waktu yang sangat relevan dengan kebutuhan di masa depan. Maka dari itu, sistem penilaian yang lebih holistik sangat dibutuhkan agar setiap potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Nah, kesimpulan dari kegiatan penelitian kami ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara penilaian aspek kognitif dan psikomotorik dalam sistem pendidikan itu, khususnya di SMA Negeri 1 Kajen, berdampak nyata terhadap motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki keunggulan dalam kegiatan non-akademik itu cenderung merasa tidak dihargai karena kontribusi mereka tidak tercermin dalam sistem penilaian formal yang lebih menekankan pada capaian akademik.
Nah, kondisi seperti ini tidak hanya mempengaruhi semangat belajar, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan karakter dan juga keterampilan hidup yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang lebih holistik dan inklusif, yaitu yang mampu mengakomodasi seluruh potensi siswa secara proporsional. Pendidikan itu tidak semata mengajar angka, tetapi juga menghargai proses dan juga keberagaman siswa dalam berbagai bidang. Sekian presentasi jurnal dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.